karena ini adalah investasi dan kami pun terikat oleh NDA, yaitu perjanjian kerahasiaan dari perusahaan lain. Jadi mohon maaf, jadi banyak hal yang belum bisa kami paparkan, apalagi kalau ini menyangkut kepada perusahaan publik. Ini kan juga kita harus sangat berhati-hati. Jadi tapi pada intinya kami ingin menjalankan ini dengan baik dan benar. 11 rapat dengan Kepala BPI, Badan Pengelola Dana Antara, dan Menteri BUMN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, di mana RKAP-nya harus dikonsultasikan. Karena RKAP-nya investasi Dana Antara itu banyak nanti kita khawatirkan mempengaruhi dan menjadi bahan spekulasi di pasar, maka kita mendesain rapat ini tertutup untuk menjaga jangan sampai kemudian bahan rapatnya dijadikan bahan spekulasi dan kemudian mempengaruhi harga pasar yang menimbulkan spekulasi tidak perlu. Saya minta maaf kepada teman-teman karena kondisi ini harus dijaga dan politik harus bisa memberikan perlindungan terhadap upaya-upaya jangan sampai dijadikan spekulasi tadi. Memang Dana Antaranya dibagi dua ya, koordinasinya Komisi 6 dan Ya. 11. Sesuai keputusan paripurna tanggal 21 Juli lalu, tanggal 1 Juli, itu sudah diputuskan bahwa BPI Dana Antara dan Holding Investasi serta PSO penugasan itu berada di Komisi 11, kemudian holding operasional ada di Komisi 6. Ada investasi spesifik yang tadi dibahas, terutama Amerika. Banyak investasi spesifik disampaikan oleh Dana Antara. Dan kami berharap Komisi 11, Dana Antara, investasinya akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Sesuai harapan Bapak Presiden. Karena kami melihat Dana Antara mempunyai projection yang sangat bagus bagaimana mengisi ruang-ruang investasi itu. Di mana peran negara itu hadir dan kemudian menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk roadmap-nya mungkin seperti apa Pak, bisa jelaskan? Saya tidak bisa menjelaskan karena roadmap investasinya kan tidak bisa kemudian menjadi alat spekulasi di pasar. Terkait yang kemarin ada deal dengan Presiden Trump membeli Boeing, itu dananya seperti apa? Mungkin dari Nanti ditanyakan langsung ke Pak Pandu karena Pak Pandu tugasnya mengeksekusi. Kita hari ini cuma menyetujui, mengkonsultasikan mengenai RKAP-nya. Tadi ada penugasan yang dibahas nggak Pak? Tadi ada penugasan yang dibahas nggak Pak? Belum, ini baru RKAP. RKAP baru visi misi tadi yang dibahas. Kalau Garuda ya tanyakan ke Dirut Garuda. Ya, itu kan lebih banyak operasionalnya. Silakan Pak Rosan. Pertama-tama kami tentunya sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi 11, para pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, karena ini adalah pertemuan rapat dengar pendapat yang pertama, dan ini adalah suatu hal yang baru kan memang. Jadi kami perlu mendapatkan banyak masukan, banyak konsultasi dengan dalam hal ini Komisi 6 dan 11, terutama Komisi 11 dalam hal ini, agar apa yang kami lakukan ini sudah benar-benar mengikuti semua aturan, semua policy kebijakan dan juga undang-undang yang ada. Karena kami ingin memastikan juga kita melakukan ini di Dana Antara secara tata kelola perusahaan yang benar, good governance, transparansi, akuntabilitas dan juga integritas. Jadi itu yang kami paparkan, dan memang karena ini adalah investasi dan kami pun terikat oleh NDA, yaitu perjanjian kerahasiaan dari perusahaan lain. Jadi mohon maaf, jadi banyak hal yang belum bisa kami paparkan, apalagi kalau ini menyangkut kepada perusahaan publik. Ini kan juga kita harus sangat berhati-hati. Jadi tapi pada intinya kami ingin menjalankan ini dengan baik dan benar. Dan semua kegiatan yang dilakukan kami akan tentunya akan kita lakukan mengikuti peraturan yang ada. Mungkin bisa Ada negara baru nggak sih Pak yang mungkin nanti jadi target Dana Antara selain kemarin ada Qatar dan Cina, terus mungkin dalam waktu dekat hasil dari BRICS mungkin atau dari Amerika Serikat kerjasamanya? Ya, memang dengan Qatar kan kita katakan bersama sudah ada, kita bikin joint fund baru ya, sebesar $4 miliar. Kemudian dengan China dengan CIC, kemudian juga dengan RDIF.
kita juga ada pembicaraan dengan PIF, itu adalah sovereign wealth fund-nya dari Arab Saudi. Insya Allah sebentar lagi kita juga ada kerjasama. Saya pun minggu lalu juga baru kembali dari Jepang. Kita menandatangani kerjasama dengan JBIC, itulah Japan Corporation for Japan Banking for International Corporation, yang akan juga memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek terutama renewable energy dan juga proyek-proyek yang bersifatnya sustainability atau keberlanjutan atau kesinambungan terutama di energi hijau. Jadi kami melihat kepercayaan dari dunia luar dan baik dari negara-negara lain, financial market ya, perbankannya itu, dan investor dari luar juga sangat positif responnya terhadap Danantara, dan ini yang tentunya menjadi momentum yang baik dan kami ingin jaga terus agar Danantara ini bisa selalu menjalankan tata kelolanya berdasarkan kami bilangnya world class operation dan investment. Jadi itu yang kita jaga, dan sekali lagi saya mau berterima kasih kepada pimpinan, terutama kepada Ketua Komisi 11 yang terus-menerus memberikan ke depannya masukan dan juga inputan yang baik kepada kami.